Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Acara silaturahmi dan deklarasi IKGP Ansor di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Acara ini dinilai ilegal. Puluhan anggota Ansor dan Banser Surabaya membubarkan paksa acara silaturahmi dan deklarasi kelompok yang mengklaim IKGP Ansor Jatim di halaman Gedung Pergerakan Penganut Hitah Nahdiyah atau PPKN di Jalan Gayung Sari, Surabaya, Jumat siang. Kelompok Ansor Surabaya juga mencabuti sejumlah atribut acara, termasuk jaket yang dikenakan anggota IKA. Menurut Sekretaris Banser Surabaya, kegiatan ini terpaksa dihentikan karena ilegal dan mencatut nama organisasi kepemudaan Ansor Nahdlatul Ulama tanpa izin. Kami tidak mempermasalahkan kumpul-kumpulannya karena sebagai masyarakat, sebagai manusia kebutuhan akan berkumpul itu kan penting. Tapi kita hanya membahas soal penggunaan nama Ansor Banser dan penggunaan nama Ikatan Alumni. Sementara dari pihak IKGP Ansor menilai pembubaran paksa yang dilakukan Banser Surabaya ini adalah bentuk tindakan premanisme. Sementara itu, perkembangan teknologi yang pesat diiringi dengan ancaman penipuan online yang juga semakin marak. Seperti kasus yang berikut ini pemirsa, pasangan suami istri di Padang, Sumatera Barat jadi korban phishing dan kehilangan uang tabungan sebesar 1,1 miliar rupiah. Bisa mau tetap atau dirubah kalau karena transaksi nggak transaksi dipotong 150.000 per bulan. Video sepasang suami istri yang menjadi korban penipuan online viral di media sosial. Mereka kehilangan uang di tabungannya sebesar 1,1 miliar rupiah. Korban yang merupakan nasabah bank di wilayah Padang Pariaman ini telah melaporkan kasus penipuan ke Polda Sumatera Barat 31 Mei 2022. Bank di salah satu bank itu berangsur-angsur hilang. Ini penyampaian dari yang bersangkutan adalah beliau mengikuti adanya link di WA, kemudian dilakukan mengikuti adanya link dari salah satu yang diduga memang ini palsu ya, diduga hoax dan palsu. Akhirnya yang bersangkutan rekeningnya itu terambil atau hilang sehingga mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar jutaan. Selang sehari, kasus serupa juga menimpa seorang karyawan swasta di Padang, Sumatera Barat. Korban kehilangan uang 500 juta rupiah di rekeningnya setelah mengklik sebuah tautan di pesan WhatsApp yang ia terima dari pelaku phishing. Nggak pakai SMS banking? Nggak tahu, ini kan Kakak menerima pesan dari WhatsApp? Di WhatsApp ini katanya ada tarif baru, katanya gaya ADM-nya dirubah jadi per bulan 150.000 katanya. Dari 6.500 terus diklik lah link itu. Nggak tahu tak gimana caranya ditariknya. Jadi Kakak sempat masukkan diminta nomor PIN atau apa? enggak, iya masuk ke rekening itu. Berarti diminta nomor PIN ATM ya? Iya. Berarti ditariknya melalui M-Banking? Iya, ini kan kita bisa buka lewat internet banking. Jadi ketahuan dia masuk berita acaranya lewat SMS atau apa. Berapa uang kakak yang ditarik? Yang rekening pertama 169 juta sekian, dan rekening kedua 299 juta sekian. Berarti 2 kali penarikan? Iya, 2 kali. Pelaku kejahatan online semakin pintar dalam mengeruk uang nasabah dengan memakai berbagai cara. Salah satunya dengan link phishing. Yang pertama, jangan pernah klik link sembarangan. Udahlah, nggak usah percaya kalau kita dikirimin link oleh siapapun. Karena bisa jadi itu berpotensi link phishing. Link phishing itu adalah link palsu yang digunakan untuk mencuri kredensial, username, password kita, mencuri data-data pribadi kita, atau bahkan bisa menanamkan malware ke device kita, ke handphone kita, ke tab kita, gitu, ke komputer kita, begitu. Masyarakat diimbau agar waspada dengan tawaran-tawaran melalui link tertentu. Jika ada yang mencurigakan, masyarakat diminta untuk mengkonfirmasi ke bank tersebut atau menghubungi OJK di nomor 157. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Agama merilis daftar tunggu antrian haji Indonesia yang kini bertambah bahkan nyaris mencapai 1 abad.
Sebanyak 392 jemaah calon haji, termasuk 4 petugas haji kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, mulai diberangkatkan. Jemaah calon haji ini berasal dari Makassar, Parepare, dan Kabupaten Sopeng. Sebelumnya, jemaah calon haji ini telah mendapatkan serangkaian pembekalan dan pemeriksaan petugas selama berada di asrama haji Sudiang, Makassar. Sekarang kita adalah memberangkatkan jemaah haji saat ini selamat, berhasil mendekati 100%, jamaahnya sehat, tidak ada yang terkonfirmasi COVID, ya. Walaupun ada, nanti bisa diatur untuk bisa ada jeda waktu. Tapi harapannya semua masyarakat siap-siap jangan sampai ada yang terkonfirmasi. Ya. Namun, jumlah jemaah haji yang kuotanya dikurangi sesuai keputusan otoritas Arab Saudi, antrean calon jemaah haji Indonesia kini semakin bertambah. Bahkan, antrean daftar tunggunya nyaris mencapai 1 abad. Daftar tunggu ini mengacu pada jumlah kuota haji masing-masing daerah. Estimasi daftar tunggu terlama banyak didominasi dari Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Bantaeng dengan masa tunggu 97 tahun, Kabupaten Pindrang 94 tahun, dan Kabupaten Wajo 87 tahun. Sedangkan untuk daftar antrean yang tersingkat berada di Kabupaten Maibrat, Papua Barat dengan masa tunggu 9 tahun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur 16 tahun, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku 17 tahun. Sementara, calon jemaah haji dari embarkasi di Pulau Jawa memiliki rata-rata waktu tunggu antrean haji sekitar 15 hingga 30 tahun. Ya, antri haji hampir 1 abad. Bagaimana nasib mereka yang telah lama menunggu dan apa kebijakan pemerintah untuk menenteramkan hati para calon jemaah haji ini? Kita bahas bersama Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Ahmad Abdullah, dan pengamat haji Ade Marfudin. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Sekretaris Ditjen terlebih dahulu. Bapak, ini ada nggak sih faktor yang bisa menurunkan alasan untuk bisa, ya katakanlah menurunkan estimasi keberangkatan ini menjadi lebih cepat gitu untuk para calon jamaah ke depannya tidak harus menunggu hampir 1 abad, lamanya 97 tahun Pak, paling lama di Bantaeng? Ya, terima kasih Mbak. Kita memang pada tahun ini kebijakan pemerintah Saudi karena masih masa peralihan dari pandemi ke endemi, Kementerian Haji Arab Saudi memutuskan untuk haji tahun ini di setiap negara rata-rata diberikan kuotanya antara 45% sampai 50%. Otomatis dari sekian jamaah haji setiap tahunnya 221.000 jemaah, tahun ini hanya diberikan kuotanya 100.051 orang, artinya hitungannya 46%, itu pun dibagi juga untuk penyelenggara ibadah haji khusus. Otomatis dari tadi yang saya sebutkan itu, untuk haji regulernya kurang lebih sekitar 92.500-an, sisanya untuk PIHK. Ini sebenarnya efeknya hampir ke semua negara ya Pak ya, tidak hanya ke Indonesia saja? Iya, jadi peraturan ini memang diberikan untuk seluruh negara Mbak. Baik. Kalau misalnya untuk penyederhanaan, bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat agar kita tahu bahwa ini menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat, terutama mereka yang sudah antri lama, sudah bayar tapi masih harus mengantri lagi untuk berangkat gitu Pak? Ya, kita harapkan untuk haji tahun depan pemerintah Saudi mungkin bisa memperbaharui kebijakannya. Kita harapkan tahun depan sudah bisa full setiap jamaah diberikan 100% kuota. Dan tetap dari kami pemerintah Indonesia akan terus berusaha agar bagaimana kuota haji ini bisa bertambah. Seiring adanya data dari Kementerian Dalam Negeri bahwa jumlah Muslim di Indonesia itu kurang lebih sekitar 237 juta. At least kalau mengacu kepada peraturan OKI,
1/1000, paling tidak tahun ini biasanya diberangkatkan 221.000 jemaah, mungkin bisa akan naik, sehingga antrian akan sedikit berkurang. Baik. Saya beralih ke Pak Ade. Pak Ade, ada tanggapan dan menurut Anda ini seperti apa dampaknya bagi penyelenggaraan haji ke depannya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekdirjen. Yang pertama ini kan kaitannya dengan jumlah kuota yang terbatas. Terbatas ini kan bukan karena keinginan kita, memang persoalannya juga keterbatasan fasilitas Arab Saudi. Mina itu tidak akan bertambah istilahnya. Arafah itu ya tetap segitu, walaupun hanya 3 juta orang, itu hanya kebagian 0,9 per meter. Artinya bukan pada kuota yang diperbanyak, ya, tapi pada saya kira harus ada solusi lain. Karena Oki walaupun menambah misalnya dengan jumlah kuota kita sampai 3 juta seluruh dunia, ya tetap aja fasilitasnya nggak cukup karena di keterbatasan fasilitas. Saya kira solusi yang perlu kedepankan. Yang pertama adalah Oki perlu duduk bareng lagi. Ini kan tahun 1985 di Yordania keputusan 1/1000. Itu belum direvisi lagi karena jumlah penduduk dunia sudah bertambah muslimnya. Artinya kalaupun ini harus Oki menyampaikan di situ. Suara kita salah satunya adalah bergilir. Misalnya tahun 2023 itu kalau kuota sudah penuh, sudah normal kembali, maka digilir saja Indonesia duluan, misalnya berapa? 3 juta orang diberangkatkan. Negara lain harus ikhlas dulu. Begitunya kita istirahat 5 tahun, yang lain begitu juga. Artinya apa? Tanpa bergilir sulit untuk kita lakukan. Ini saya kira pemikiran yang sedikit sedikit harus berani pemerintah Indonesia menyampaikan ke Oki bahwa ada bergilir. Mungkin negara Asia Tenggara dulu berapa, baru misalnya negara Eropa, negara Afrika, sehingga kita ada jeda istirahat 3 tahun untuk mempersiapkan dan orangnya yang banyak juga akan berangkatkan banyak. Ini solusi. Yang kedua, ini juga harus berpikir semua pihak, karena kalau dibiarkan terus terang aja, jamaah kita ini dalam berdasarkan data dari BPKH itu ada yang umurnya 100 sampai 110 tahun sudah antri. Berarti ada jumlahnya 72 orang. Yang rata-rata yang terbesar itu umurnya adalah 40 sampai 50, 60 sampai 70, rata-rata di atas 1 sampai 2 juta orang. Ini diapain? Nah, ini kan perlu solusi duduk bareng. Duduk barengnya apa? Baik. Mungkin solusinya bisa dibawa ke rapat Oki selanjutnya ya untuk jadi pertimbangan begitu ya? Ya, salah satunya itu, dan Indonesia pun harus punya solusi sendiri. Saya kira Dirjen Kementerian Agama, Pak Dirjen dengan Pak Sekjen berpikir lain di BPKH. Apa misalnya? Dalam pandangan saya selaku pengamat dan memperhati ini adalah kalau dibiarkan Malaysia misalnya dengan 3,5 juta 110 tahun antrinya. Apa kamu seperti Malaysia? Kita sebentar lagi dengan 10 juta saja kita sudah menyentuh angka 1 abad, bukan setengah abad lagi. Baik, Pak Ade, saya sudah dapat poinnya dan saya akan kembalikan kepada Pak Ahmad juga. Ini juga menjadi pertimbangan untuk dibicarakan lebih lanjut ke depannya. Tapi Pak Ahmad, juga ada pertanyaan yang cukup krusial dengan adanya jamaah haji. Kan sekarang ada pembatasan usia, Pak, 65 tahun. Bagaimana dengan mereka para calon jamaah yang ingin berangkat tapi sudah mendekati usia 65 tahun atau sudah tidak bisa? Kemudian ini atau ketika dia meninggal sebelum berangkat haji, bagaimana untuk katakanlah daftar tunggunya bisa dialihkan kepada waris seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang usulan agar bagaimana percepatan jemaah ini bisa kita harapkan, memang dasarnya semua negara tanpa terkecuali Malaysia, demikian juga Iran, kemudian Turki, Pakistan, India itu sebenarnya berkeinginan sebagaimana yang kita pikirkan agar bagaimana supaya jemaah di masing-masing negara ini bisa ditingkatkan kuotanya. Banyak usaha memang kaitannya dengan percepatan ini. Contoh misalkan Mesir ini banyak sekali para intelektual, para doktor, para ustadz di negaranya itu mereka rela untuk bisa menjadi pegawai misalkan di musiman karena saking ingin mereka bisa berhaji gitu kan.
Nah, tanpa kalau yang terkecuali di permasalahan ini, Indonesia Pak. juga. Ya, Ya, permasalahan ini ketika Maaf? ya, bagaimana dengan permasalahan atau concern dari masyarakat yang belum sempat naik haji atau wafat sebelum dia mendapat kesempatan naik haji untuk mengurus waris Oh, haji iya. tersebut kepada ahli warisnya? Apakah akan bisa dipermudah? Ya, itu memang, ya, itu sudah ada regulasinya. Jadi ahli waris bisa memberikan kuasa Dijamin kepada ya, Pak ya? keluarga terdekatnya untuk bisa berhaji, Bu. Ya, Mbak. Baik. Dijamin ya, Pak ya? Atau mungkin juga ketika dia Dijamin. mendekati usia 65 tahun, apakah akan ada katakanlah privilege gitu untuk berangkat lebih dulu, didahulukan? Ya, kami berhusnudon untuk keputusan Kementerian Haji Arab Saudi menetapkan usia 65 tahun itu karena memang saat ini masih masa pandemi gitu kan. Besar harapan untuk tahun depan itu usia tidak dibatasi kembali Oke, karena kalau alhamdulillah. itu menjadi Baik. ketetapan itu akan melanggar HAM juga sebenarnya, Mbak. Berarti insya Allah di tahun 2023 kebijakan ini akan lebih bersahabat ya bagi para calon jemaah di Indonesia. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik Pak Sekretaris Ditjen PHU Kemenak dan juga pengamat haji Bapak Ade Mafrudin atas waktunya bersama kami di iNews Prime malam hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi selanjutnya. Baik. Pemirsa, terkait dengan atau informasi terkait dengan warga yang menangkap ular piton sepanjang 5 meter yang tengah memangsa ayam, dan informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi.